Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada semester ini kita masuk pada mata kuliah desain pondasi dangkal dalam 2, dimana kita akan pada bab ini dibahas tentang jenis turap dan turap cantilever. Nah, turap, teman-teman barangkali tidak familiar dengan kalimat turap, atau mungkin ada beberapa yang sudah mendengar istilah turap. Apa sih turap itu? Apalagi istilah cantilever. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang jenis pondasi yang termasuk dalam pondasi dangkal dalam 2, yakni turap. Nah, turap adalah salah satu jenis konstruksi yang banyak digunakan dalam rekayasa sipil, yang bisa berupa konstruksi sederhana maupun konstruksi yang sangat berat. Maka dalam perencanaan ini atau dalam materi ini kita akan bahas tentang bagaimana kita melakukan perencanaan dalam pondasi turap dan maupun dalam pondasi jenis cantilever. Turap cantilever merupakan jenis turap yang paling sederhana dalam metode pelaksanaannya. Nah, bicara soal metode pelaksanaan, tentu teman-teman ada beberapa yang sudah melihat contoh-contoh beberapa pekerjaan yang berat maupun pekerjaan yang ringan atau sederhana. Secara jenis dan fungsi turap, bahwa sebetulnya turap adalah jenis pondasi yang teman-teman sering atau pernah melihat di lapangan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan atau pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penanganan cepat karena kondisi, atau pekerjaan-pekerjaan yang karena keadaan tertentu membuat pondasi ini harus digunakan. Nah, jenis tiang-tiang turap disebut juga sebagai sheet pile. Nah, pada pondasi dangkal dalam 2 ini kita akan lebih sering membahas tentang pondasi yang sifatnya pondasi dalam. Pondasi turap atau sheet pile sering digunakan untuk membangun pada sebuah pekerjaan dinding yang berfungsi sebagai penahan tanah, yang bisa berupa konstruksi yang skalanya besar maupun konstruksinya yang kecil. Nanti kita akan lihat sebagai contoh dinding turap pada side pile. Pada gambar side pile, sheet pile turap, dinding turap mengarah pada pekerjaan-pekerjaan sungai, pekerjaan-pekerjaan pantai yang biasa kita lihat mungkin di daerah dermaga atau fasilitas dok kapal. Jenis turap karena fungsinya sebagai penahan tanah, maka juga digolongkan sebagai jenis lain dari dinding penahan tanah atau retaining wall. Nah, bicara soal penahan tanah, tentu teman-teman akan membayangkan bahwa ini adalah talut. Nah, lalu apa bedanya antara talut dengan turap? Fungsi daripada talut sama. Pada dasarnya talut juga berfungsi sebagai penahan tanah, atau biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan penahan pada bangunan atau dinding penahan pada suatu tanah bangunan. Nah, lalu apa bedanya dengan turap? Pada saya turap juga sama berfungsi sebagai retaining wall atau dinding penahan tanah. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh pekerjaan yang digunakan pada turap. Yang pertama, ini turap pada suatu air. Ini adalah muka air, bisa berarti sungai, bisa berarti
pelabuhan, bisa berarti juga tepi pantai. Nah, dari ini permukaan air, maka ini yang disebut dinding turap. Atau pekerjaan yang bersifat breadcut, yang fungsinya untuk suatu pekerjaan yang ada di bawahnya, untuk mengurangi atau menghalangi tanah masuk ke dalam tanah yang sedang digali, maka ini disebut breadcut. Jadi kalau ini konstruksinya bisa sementara, bisa selamanya. Baik, turap sendiri ada yang berbentuk seperti kayu, ya, atau terbuat dari kayu, ada yang terbentuk dari baja, ada yang terbentuk dari beton, ya, nanti ada contoh. Nah, lalu apa bedanya sebenarnya antara dinding turap dengan dinding penahan tanah yang terletak pada bangunan-bangunan sipil yang lainnya? Perbedaan mendasar antara dinding turap dan dinding penahan tanah, atau kita sebut biasanya talud, adalah terletak pada kondisi tidak diperlukannya pengeringan air atau dewatering. Nah, artinya penggunaan dasar daripada dinding turap ini pada kondisi-kondisi keadaan yang lahan yang memiliki air atau kondisi air yang sangat besar, maka diperlukannya terkadang pekerjaan-pekerjaan diperlukan dewatering, seperti pekerjaan talud. Kalau pada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bersentuhan pada air secara langsung, atau terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diperlukan pengurasan atau pengeringan pada situasi tertentu, misalkan pembangunan jembatan, maka ada pembendungan air, atau pekerjaan-pekerjaan dinding penahan sungai, maka diperlukan penghentian aliran air supaya pekerjaan talud bisa diselesaikan atau dikerjakan. Nah, jika menggunakan konstruksi turap, maka pekerjaan-pekerjaan dewatering tidak perlu dilakukan, karena sifatnya turap adalah pekerjaan-pekerjaan precast yang sudah dicetak di pabrik, kemudian diaplikasikan pada lokasi pekerjaan, misalkan sungai, misalkan pelabuhan, atau misalkan juga pantai. Jadi pada kondisi tersebut, pada saat pembuatan pelabuhan, tentu tidak mungkin kita melakukan pengeringan laut atau pembendungan laut. Atau pada sungai-sungai yang besar, maka tidak perlu diperlukannya untuk penghentian aliran sungai. Maka untuk melakukan penahanan dinding tanah atau dinding sungai, dinding tepi pantai, dinding tepi pelabuhan, maka cukup diaplikasikan tanpa perlu dewatering atau pengeringan laut atau pengeringan sungai. Nah, dari beberapa jenis turap itulah ada yang biasa digunakan di lapangan, ada jenis turap kayu atau jenis turap terbuat dari beton, biasanya pracetak atau precast concrete sheet pile, dan yang ketiga adalah turap terbuat dari baja. Nah, secara sederhana warga atau masyarakat di sekitar kita pernah juga ada beberapa yang kami lihat menggunakan turap terbuat dari kayu atau turap terbuat dari bambu. Istilahnya sebetulnya kalau dalam bahasa Jawa ada sesek. Nah, pembuatan sesek terkadang untuk menahan tepi-tepi daripada dinding-dinding tanah yang mengalami kelongsoran. Nah, ini secara sederhana dibuat oleh para masyarakat untuk menahan tanah yang mengalami kelongsoran maupun
tergerusan oleh aliran sungai. Maka biasanya digunakanlah turap yang terbuat dari bambu, dari kayu, dan sebagainya. Nah, sedangkan turap yang terbuat dari beton atau precast concrete sheet pile biasanya dicetak di pabrik dengan ukuran tertentu, maka dia pengaplikasiannya menggunakan peralatan, jadi tidak menggunakan pencetakan di lokasi atau pengecoran di lokasi. Nah, sedangkan turap yang terbuat dari tiang baja juga sama, terbuat dari pabrik, tinggal kita aplikasikan. Kita lihat contoh. Ini adalah turap kayu yang biasa digunakan untuk sifatnya sementara berada di permukaan air. Tiang turap biasanya digunakan adalah papan kayu yang sudah digabung atau big pile. Kita contoh tokean daripada tulang kayu. Ada beberapa papan kayu yang digabung, kemudian ditakek atau displin berapa junas turap kayu. Sedangkan beton, turapnya terbuat dari beton pracetak dengan ukuran dan dimensi tertentu yang ada di pasaran. Kemudian beton digerut. Ini penampang atas kalau dipotongnya. Ini tebalnya kurang lebih 150 sampai dengan 250 mm atau 15 sampai 25 cm. Nah, sedangkan lebar setiap masing-masing sheet pile ini bisa antara 50 sampai 80 cm. Sedangkan ketinggian atau panjangnya biasanya ada di pasaran macam-macam, ada yang 12 meter, ada yang 8 meter, atau bahkan ada yang 4 meter. Sama seperti halnya tiang panjang, maka turap ini fungsinya adalah dipanjangkan menggunakan peralatan aplikasi di lapangan. Ini contoh adalah turap yang menggunakan aplikasi di lapangan. Jadi fungsinya untuk menahan aliran air yang sangat besar dan tanah di sekitarnya tergerus. Maka untuk menyelamatkan dinding daripada tanah yang tergerus, dilakukan penyelamatan dinding penahan dengan cara menggunakan turap. Maka air di dalam aliran sungai ini tidak perlu dilakukan pengeringan, langsung diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan tersebut. Nah, yang kedua, turap yang terbuat dari beton dan baja. Turap yang terbuat dari beton biasanya dipracetak dan adalah konstruksi berat yang dirancang dengan tulangan untuk menahan beban permanen dan setelah konstruksi, dan juga untuk menangani tegangan yang dihasilkan selama konstruksi. Penampang tiang ini tadi sudah saya sampaikan antara 50 sampai 80 cm, sedangkan tebalnya 15 sampai 25 cm. Dengan ketinggiannya, skematiknya macam-macam ya. Kemudian yang kedua, turap dari baja biasanya standar USA antara 10 sampai 13 mm tebalnya, sedangkan di Eropa bisa lebih tipis tapi lebih lebar. Penampang tiangnya berbentuk Z, lengkung, deep arch, lengkung rendah, low arch, atau sayap lurus atau straight wave. Nah, interlock antara tiang turap dari baja ini seperti jempol telunjuk dan bola keranjang untuk hubungan takian ketat untuk menahan air ya. Pada gambar nanti kita akan lihat beberapa takian-takian yang ada di dalam penampang turap baja. Ini hampir mirip seperti seng, cuma seng hanya dilindas saja.
atau pada bondek ya, bondek. Tapi kalau bondek hanya penampang. Nah, hubungan turap bisa jenis jepel, bisa jenis telunjuk juga, atau jenis bola keranjang. Pada tabel 1 dan 2 menunjukkan sifat penambang turap yang dihasilkan oleh Steel Corporation. Tegangan lentur rencana diizinkan pada tiang turap baja seperti tabel ini. Jenis ASTM A328 tegang izinnya 170, sedangkan ASTM A572 210, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk turap tadi saya sampaikan, ada Z dan bentuk U. Tiang turap baja sangat baik digunakan karena daya tahannya terhadap tegangan yang tinggi selama pendorongan ke dalam tanah yang keras. Tiang ini juga relatif ringan dan dapat digunakan kembali secara berulang-ulang. Oleh karena itu, turap baja juga sering dipakai untuk pemakaian yang sifatnya sementara. Turap sementara dipakai ketika dilakukan penggalian, misalkan dalam pembuatan gorong-gorong dan sebagainya. Nah, pada jenis dan metode konstruksi turap, prinsipnya perencanaan turap dapat dibagi menjadi 2 jenis cantilever dan jenis jangkar, atau cantilever wall dan dinding berjangkar anchor wall. Turap dengan dinding cantilever sebagaimana dinyatakan dalam namanya adalah tiang yang ujungnya ditahan oleh tanah sehingga seolah tergantung. Nanti kita akan lihat contoh, misalkan turap yang cantilever ya. Nah, pada suatu permukaan tanah yang miring, maka yang pertama dilakukan penggalian, terus kemudian dilakukan pemancangan turap dengan cantilever ya, kemudian ada jangkar angkor, dilakukan penimbunan hingga galian dapat dilakukan. Atau langkah yang kedua, pemancangan dilakukan, baru permukaan tanahnya dipangkas, diurukkan, diberi jangkar, baru digali. Yang berikutnya kita akan bahas turap cantilever. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.